analisa fundamental biasanya yang dilihat itu dari yang paling atas. Jadi dari kondisi ekonominya gitu. Kalau saham di Indo kan ada 700 ya. Kalau kita milih satu dari 700 kan susah. Oke, hai, balik lagi nih ke episode 2 ya, bareng Kak Felicia lagi. Tadi kan kita udah ngobrolin soal investasi ya, maksudnya pentingnya investasi, introduction tentang investasi, jenis-jenisnya juga apa aja. Nah sekarang mungkin kita go deeper kali ya, lebih kayak kalau misalnya orang-orang udah mau mulai untuk berinvestasi, katanya nih penting banget untuk kita masuk ke dalam analisa fundamental atau analisis fundamental. Nah sebenarnya analisa fundamental itu sendiri itu apa sih? Dan kenapa penting banget dalam memulai investasi itu untuk mengerti analisa fundamental? Oke. Nah analisa fundamental itu kan karena gini, kita tuh kita invest tuh, kita tuh kalian tuh beli bisnis atau beli perusahaan, beli masa depan sebuah perusahaan gitu. Jadi biasa kalau misalnya kita mau diajak temen mau invest nggak ke bisnisnya, kan kita cek dulu ya, gimana track recordnya sebelumnya kerjaan apa, dia bisa nggak buka resto gitu misalnya, ini lagi hits nggak sih, jangan-jangan dia mau buka tapi udah ketinggalan trennya atau tempatnya lokasinya bener nggak, sama gitu. Sama kayak kita mau invest ke bisnis temen, kita pelajari nih track record dan semuanya. Kalau kita mau investasi keuangan, entah saham, entah kripto, entah ke reksadana atau apa, kita juga penting untuk melihat fundamentalnya gitu. Itu saham tuh sama apa sih? Gitu. Dia jual as simple as dia jualan apa sih gitu. Itu mesti kita ngerti. Itu background check dan lain-lain halnya ya. Kalau gitu berarti ada tipe-tipenya nggak sih kira-kira, kayak beberapa tipe dari analisa fundamental gitu? Oke. Nah sebenarnya analisa sendiri itu kan ada banyak ya. Fundamental tuh salah satu diantaranya. Itu melihat, pokoknya ngelihat kayak beli investasi ini kayak beli bisnis deh. Gitu. Sebenarnya ada juga kayak analisa teknikal yang ya perusahaannya jelek bagus nggak usah peduli, yang penting kita beli rendah bisa jual lebih mahal, cuma lihat price sama volume, which is nggak masalah juga. Gitu. Ada juga yang menganalisa bandarnya. Nah kalau analisa fundamental biasanya yang dilihat itu dari yang paling atas. Jadi dari kondisi ekonominya gitu. Tergantung sih ini perusahaan atau misalnya kalau saham gitu ya. Kita lihat dulu apakah secara ekonomi makro ini tuh support nggak sih industri ini, misal ya. Misal kalau like COVID kemarin kan agak kurang bagus ya untuk perusahaan-perusahaan yang jual luxurious stuffs gitu, atau misalnya baju-baju kan orang nggak keluar. Benar, di rumah aja nih. Benar. Jadi lihat makronya nih, lihat tema makronya gitu. Makanya kalau analisa fundamental tuh dari tema makro masuk ke industri. Gitu. Jadi kalau saham di Indo kan ada 700 ya. Kalau kita milih satu dari 700 kan susah. Susah kan? Jadi biasanya tuh dari makro kita filter ke industri. Jadi kalau ekonominya bagus, industri perbankan bagus, industri properti bagus. Jadi pilih industri aja dulu. Atau kayak misalnya F&B nih, kayak emang karena walau lagi masa kayak gini orang tetap butuh makan kan. Jadi kayak gitu gak sih? Ya, exactly. Kira-kira kita pilih industrinya dulu. Karena industri di Indo, di saham Indo tuh cuma ada 11 kalau nggak salah. Lebih mudah kan pilih satu dari 11, dari satu dari 700. Oke. Gitu. Jadi dari industrinya dulu, baru dirinciin lagi ke bawahnya, baru ke bawah lagi, baru benar-benar. Jadi makronya, ekonomi secara makro, baru ke industri. Sebenarnya kalau industrinya kita udah pilih benar ya, biasanya saham apapun di industri itu gerak gitu, antara gerak atas atau gerak bawah ya, gitu. Jadi semuanya itu biasanya gerak. Jadi yang penting tuh pilih industrinya dulu. Contoh ya kayak perkofitan ini kan saham kayak Unilever atau saham consumer lah kayak Unilever, Indofood itu kan kurang bagus ya. Padahal tuh perusahaannya bagus. Iya benar. Gitu. Jadi kadang tuh bukan perusahaannya bagus ya, tapi juga apakah di siklus yang tepat. Itu semua perusahaan banyak yang bagus gitu. Tapi apakah itu siklusnya? Jadi penting untuk pilih industrinya dulu gitu, bukan pilih sahamnya. Kalau boleh tahu tuh sekarang nih yang di negara kita ini dan di momen sekarang yang lagi COVID, saham apa sih dan di industri apa sekarang kalau menurut Kak Vel yang
paling sustainable lah, paling anggapannya apa ya, bisa dipegang gitu lah. Ini tergantung ya. Kita harus bagi, kita tuh mau investnya jangka panjang atau yang agak pendek ke menengah. Kalau jangka panjang di Indonesia ini udah pasti perbankan. Itu udah pasti gitu. Atau financial service gitu ya. Kayak BCA, BRI. Gak banyak. Kalau jangka panjang tuh gak banyak pilihannya. BCA, BRI. Tapi kalau yang syariah ya susah juga ya. Biasa ya ICBP. Tapi kan lagi gak bagus juga ya. Atau yang agak baru-baru yang mungkin bisa jadi big cap tuh kayak Arto atau MTech gitu ya. Tapi jangka panjang pilihannya tuh pasti nggak jauh-jauh dari perbankan atau mungkin nanti bakal tech, tapi sekarang belum. Gitu. Tapi kalau jangka pendek, tahun ini sampai tahun depan doang, nah kita mesti ngerti nih trennya apa. Gimana tuh? Nah, menurut aku tren besar yang akan terjadi di dunia ini, nggak cuma di Indo, tuh pertama tapering. Iya. Pernah dengar? Pernah dengar tapi nggak begitu ngerti details ya. Boleh tuh mungkin kalau. Tapering itu atau quantitative tightening namanya. Basically selama COVID ini US ya, dia tuh cetak uang. Cetak uang. Tahu nggak sih kayak US dollar di seluruh dunia ini yang ada di dunia ini sekarang 20%-nya tuh dicetak di tahun 2020. 20% dari semua US dollar di dunia ini sekarang 20% itu dicetak di 2020. Jadi banyak banget kan, misalnya US dollar kan udah ada sejak ratusan tahun ya, 20% cuma di 1 tahun itu. Itu yang bikin inflasi tuh ya, kalau uangnya banyak inflasi kan tinggi kan. Sekarang inflasi di US Januari kemarin 7,5%. Tinggi banget. Mereka tuh ya harga bensinnya ya tuh naik 30-40% loh setahun. Kacau banget gitu kan. Harga barang-barang juga naiknya tinggi banget. Nah kan itu gak bagus ya. Kita aja inflasi ya minyak goreng apa harga naik kan udah itu kan hebohan. Nah makanya bank sentralnya tuh mau, aduh jangan kayak gini dong, inflasi jangan terlalu tinggi gitu. Jadi dia mau naikin suku bunga. Tapering itu ketika ekonominya mau di cool down. Jangan panas dong, udah terlalu panas. Jadi kita tuh harus balance gitu. Jangan terlalu panas, jangan juga terlalu dingin. Itu terlalu panas nih, jadi dia mau cooling down. Uangnya jangan di masyarakat, masukin ke bank. Makanya dia naikin suku bunga. Nah, itu adalah tema pertama menurut aku. Jadi tapering. Kedua temanya juga adalah ini perang US Rusia sama Ukraina itu kan juga kayaknya kinda long ya. Apalagi Ukraina kan di support sama, walaupun Ukraina nggak strong itu, tapi kan backupnya ada US dan allies kan. Benar gitu. Jadi itu juga ngefek gitu. Dan menurut aku dari 2 tema besar itu sih pilihannya ini ya. Biasanya sih kalau perang energi bagus, komoditi bagus. Gitu karena kalau perang tuh ini biasa difokuskan ke, apalagi Rusia kan ada produksi minyak juga gitu kan. Jadi produksinya terhenti, kalau supply-nya terhenti kan harganya naik, gitu. Dan itu biasanya kalau oil tuh kayak mother of commodity deh, kalau dia naik ya semua kelapa sawit, batu bara juga kadang ikut gitu. Satu energi, kedua menurut aku financial sih, perbankan. Karena kalau suku bunga naik, biasanya bank-bank tuh lebih cepet nih naikin bunga pinjaman. Bunga tabungan naik juga tapi nanti dulu dia tuh suka telat gitu. Jadi industri perbankan sama energi sih menurut aku. I see. Kalau misalnya kayak ada nggak sih beberapa tips atau kayak apa sih namanya tipe-tipe basic gitu ya orang kayaknya perlu tahu nih sebelum mereka berinvestasi? Boleh sharing nggak sih Kak Vel? Siklusnya dulu, atau kayak ini masuk industri yang tepat, baru milih sahamnya dulu nih. Nah tapi milih sahamnya nggak langsung ke berapa ya valuasinya pakai PER atau KWV tuh enggak. Gitu. Ngerti dulu dong ini apa sih yang gue invest ini apa? Tahu nggak saham BCA, BRI atau Mandiri itu bedanya apa? Gitu. Kalau nggak tahu bedanya gimana mau milih satu di antaranya? Mesti ngerti. BCA tuh terkenal sebagai king of transactional banking gitu. Jadi kok transaksi banyak segala macam dia diuntungkan. BRI itu king of micro banking yang ke rakyat kecil. Mandiri, BNI itu yang corporate banking gitu. Jadi dari situ kalau ini nguntungin rakyat kecil atau nguntungin perusahaan ya gitu-gitu loh. I see. Oke. Kalau misalnya nih aku mau nanya apa sih
common mistakes yang investors, nggak usah ngomong investor yang udah berpengalaman invest dulu ya, kayak orang awam aja deh baru mulai gitu. Apa sih common mistakes yang they usually made yang mereka tend to kejeblos di situ gitu? Ada nggak sih kira-kira kayak common mistakes-nya? Oke, common mistake-nya adalah ini investasi saham atau investasi secara general? Investasi secara general dulu deh, baru abis itu ke saham. Oke, ini apalagi anak muda ya, generasi kita ini ya. Kayaknya dua penyakit utama kita tuh adalah satu FOMO, dua YOLO. Oke. YOLO dulu kali ya. Investasi secara general tuh ya itu kita ya kira hidup cuma hari ini gitu, which is nggak salah juga gitu. Tapi kan kita harus ini juga ya, maksudnya investasi kan ya in a way menyayangi hidup kita di masa depan. Gitu kan, kita beli satu hari di masa depan dimana kita nggak usah bekerja gitu. Jadi YOLO itu perlu tapi secukupnya aja. Gitu, biar kita bisa bahagia hari ini dan nanti gitu. Satu, terlalu ya spend untuk kebahagiaan hari ini lah, lupa untuk berinvestasi. Kedua tuh FOMO. Jadi orang udah pada cuan apa, orang lagi ngomongin apa, pamer portonya di itu ijo-ijo terus nih. Iya, jadi itu yang ini padahal nggak benar-benar ngerti lah kembali. Padahal banyak banget loh yang jadiin followers tuh sebagai orang bilang exit liquidity. Oke. Jadi itu dia post, orang masuk, dia jual. Kita tuh jadi exit liquidity-nya dia. Jadi orang beli lah in a way. Jadi mesti memang FOMO tuh kan sesuatu yang terkait emosi gitu ya. Jadi mesti pandai-pandai sifat manusia, alami manusia. Iya, mesti pandai-pandai manage diri sih. Karena FOMO itu benar-benar, kadang FOMO itu tuh ini apa namanya, ngikut orang. Padahal orang itu kan belum tentu sama nih sama kita. Iya, benar. Pengetahuannya nggak sama, tujuannya nggak sama, motifnya nggak sama. Jadi mungkin salah satu cara untuk biar kita nggak FOMO ya adalah benar-benar harus mengerti diri sendiri gitu. Lo kalau mau nikah tahun depan, yakin lo uangnya mau taruh di kripto, atau lo nanti nggak nikah gitu kan? Iya benar. Atau nggak cuma yang beresiko tinggi, saya mau pensiun 10 tahun lagi, tapi taruhnya di deposito. Itu kan ya bisa-bisa pensiunnya 20 tahun lagi kali, saking returnnya terlalu kecil. Gitu kan. Jadi kayaknya itu sih dua common mistake-nya anak muda ya. Iya sih, bener banget sih. Emang kalau diperhatiin anak muda tuh lagi rame apa, ya udah langsung ikut ke situ semua tanpa bener-bener kembali lagi tadi ya ngerti tujuannya apa, basicnya apa, fundamental dari bisnis yang mau diinvest itu atau kayak yang mau diinvestasikan itu apa. Setuju banget sih. Setuju sih. Dan tipsnya sendiri dari Kak Vel untuk ya jangan FOMO juga, tetap harus benar-benar ngebaca situasi dan benar-benar ngerti. Terus mungkin ada tips lainnya lagi kah? Paling pertama tuh pasti ngerti diri sendiri. FOMO itu kan kita ngikutin orang, artinya kita nggak ngerti diri kita sendiri ya. Jadi mesti sering-sering lihatnya tuh ke dalam, kayak kita tuh tujuannya apa, kita tuh karakternya gimana aja. Jangan ngikutin orang karena belum tentu dia sama kan kondisinya sama kita ya. Jadi pertama itu adalah ngerti diri sendiri. Kedua, selain ngerti diri sendiri, investasi yang paling baik tuh investasi yang paling kita ngerti juga. Jadi ngerti itu benar-benar kuncinya sih. Ngerti diri sendiri, ngerti produknya. Jadi jangan kita asal ikut beli nih token-tokennya dari artis gitu kan. Namanya artis itu ini ya, backgroundnya kan dia menyanyi, art gitu ya, kenapa tiba-tiba jadi blockchain dan finance. Gitu loh. Dulu aku kira influencer finance tuh nggak mesti orang yang backgroundnya finance, karena orang yang background finance tuh biasanya bahasanya berat gitu kan, kayak bahasa planet. Jadi orang yang backgroundnya bisnis atau backgroundnya relationship gitu, psikologi juga ya boleh aja gitu loh ngomongin, karena kita bisa lebih gede kalau banyak orang yang ngomongin gitu. Tapi ternyata lately dengan banyaknya kasus-kasus kayak binary option yang ya orangnya juga gak ada background gitu, ngikutin siapa dia ya, ada backgroundnya nggak gitu. I see. Oke. Untuk benar-benar paham ya background dan mengerti diri sendiri. That was really good kayak aku belajar banyak. Yeah, thank you.
Anyways, I think that is it for today's episode 2. Nanti bakal lanjut lagi ngebahas lebih panjang lagi, tapi we're gonna take a quick break first. Thank you so much Kak Vel buat ngobrol-ngobrolnya tentang analisa fundamental sama common mistakes yang people usually make. I really learn a lot. Iya, thank you Angie ya. Thank you teman-teman yang udah nonton. Oke, kalau gitu ntar kita lanjut lagi ke episode 3. Stay tune ya.